Bro Raffi Ahmad 15M seperti apa nih? Wah, ya bersyukur lah ya. Artinya sebanyak-banyaknya yang bisa kita lakukan itu banyak pahalanya, dan juga yang jelas kan membantu teman-teman di sana yang mungkin ya boro-boro uang Pak, mereka mau makan aja sulit, mau minum juga sulit, mau buang air juga sulit. Jadi aku mengapresiasi teman-teman yang punya uang lebih, punya hal-hal yang bisa dibagikan dengan cepat untuk membantu mereka. Dan ya Bro Raffi kan selalu sangat duluan ya, selalu jadi pionir untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Jadi buat aku apresiasi, teman-teman lain juga semuanya. Yuk sebisanya kita, bukan angkanya aja yang paling penting, tapi kita ikut menyumbang, kita ikut jadi bagian dari kesedihan mereka, warga bantu warga, siapapun kita. Mungkin ada yang bukan dari Aceh, bukan dari Sumatera, tapi kan kesedihan yang kita alami itu sebenarnya sama. Kita punya orang tua, punya adik-adik di sana juga mungkin yang tertanam lumpur, terkena pohon yang hilang dan lain sebagainya. Itu uang sebenarnya tidak bisa membahagiakan mereka juga. Mereka pengen hidup doang, semua kalau bisa kembali ke keluarga-keluarga mereka. Tapi paling tidak mereka tidak memikirkan untuk makan atau hidup sementara ini dulu gitu. Jadi bersyukur teman-teman, ayo kita bersatu, saling membantu untuk teman-teman kita. Dan satu pesan buat pemerintah juga supaya diperhatikan ya untuk kebijakan-kebijakan yang sekarang ini yang kita lihat banyak pohon-pohon ditebangi sembarangan yang membuat dampak banjir ini. Dan saya pikir udah saatnya juga dievaluasi kebijakan-kebijakannya dan dibikin kebijakan yang ketat lah untuk pohon-pohon kita ini bisa dirawat gitu kan. Sudah terbukti kalau pohon-pohon hutan ini sangat berfungsi untuk menjaga alam ini gitu. Jadi mulai ya ini teguran keras untuk kita, untuk bangsa ini. Jangan lagi ada hal-hal seperti ini, jangan lagi ada kebijakan yang hanya menguntungkan pengusaha tapi merugikan masyarakat dan alam. Selain memberikan donasi juga para sahabat kita nih turun langsung nih membantu ke lapangan, seperti apa nih berarti? Iya, dari kita juga sebenarnya dari visi tanggal 10-11 nanti akan berangkat wakil kita ke sana. Jadi sebenarnya bagus ya, karena bisa paling tidak memastikan hal-hal yang kita kumpulkan ini, donasi ini tepat sasaran juga. Tepat sasaran, cepat, dan tidak bertumpuk di satu tempat yang akhirnya yang membutuhkan malah nggak langsung cepat teratasi gitu. Jadi teman-teman yang kesana juga dipastikan semuanya bisa aksesnya, mereka bisa sampai ke sana gitu loh. Karena kalau hanya mau ke sana terus nanti kita bingung memfasilitasinya juga malah jadi repot gitu. Artinya semua harus dikoordinasikan supaya pas ke sana kita benar-benar berfungsi untuk membantu atau menyampaikan bantuan kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Abang ke sana nggak? Kebetulan di rumah belum bisa ya, karena kondisi anakku baru setahun dan lagi pada kurang sehat. Jadi mungkin tadinya 10-11 mau berangkat, tapi akhirnya diwakilkan sama teman. Tapi nanti kalau ada waktu yang pas, pasti aku berangkat ke sana. Mungkin pasca bencana kita bisa berkunjung. Bang, kita mau tentang anak. Masyarakat tidak waktunya untuk salah-salahan. Nanti beres ini semuanya kita bersatu dulu, dari pemerintah, masyarakat, untuk bersatu menolong yang terdampak, itu yang paling penting. Jadi nanti setelah ini semuanya hal-hal menurut aku masyarakat tetap harus bersatu untuk mendukung hal-hal yang baik, tapi juga harus mengawal hal-hal yang tidak baik di negara ini untuk kita kawal supaya tidak terjadi hal-hal yang sama lagi ke depannya. Dan ya aku berdoa semoga keluarga-keluarga yang terdampak ini, hampir 900-an lebih yang meninggal dunia dan yang sakit juga 300-an lebih masih dirawat. Jadi menurutku ini dulu yang jadi prioritas supaya semuanya bisa diatasi dulu. Hal-hal politik yang menjadi perpecahan ya kita simpan dulu, kita pakai skala prioritas saja untuk menolong korban dulu, baru setelah itu nanti. Presiden kita langsung ke Aceh gimana nih Bang? Ratusan jiwa menjadi korban, puluhan kota kabupaten yang terdampak, wilayah terdampak. Abang setuju nggak kalau akhirnya bencana ini ditetapkan bencana nasional? Nah ini terus terang aja, aku sebenarnya tidak paham apa sih sebenarnya kriteria atau hal-hal yang diperlukan untuk menetapkan ini sebagai bencana nasional gitu. Karena aku
pernah dengar bencana nasional tuh kalau ini gitu. Tapi menurut aku sebenarnya bukan namanya sih yang paling penting, bantuannya yang harus secara nasional gitu. Kita ini harus jangan gara-gara ini tidak ditetapkan bencana nasional, tapi bantuannya juga akhirnya per daerah aja. Ini sebenarnya musibahnya udah nasional gitu, karena bayangkan aja hampir 1.000 yang mungkin hilang, yang meninggal, yang masih dicari sampai sekarang. Jadi sudahlah, paling tidak solidaritas kita sebagai negara itu kita tetapkan dengan ya ini adalah musibah nasional gitu. Kalau gara-gara ditetapkan bencana nasional nanti akibatnya berpolemik kemana-mana, ya ini akan menambah masalah di dalam masalah. Kalau aku sih lebih ke bantuannya atau prioritas untuk menangani masalah ini ya secara nasional gitu. Memang ya pemerintah pusat harus turun untuk menangani ini gitu. Kalau aku sih, aku nggak mau salah ngomong ya, apa kriteria bencana nasional, ini harus begini, kayak COVID kemarin bencana nasional karena ini menyangkut semua adanya. Aku nggak mau ada di situlah, nggak mau nambahin perdebatan. Yang jelas prioritasnya orang lagi butuh bantuan, turun aja semuanya yang bisa turun. Kalau boleh bangsa ini semuanya fokus ke sana supaya ya udah, kalau nanti udah beres baru deh itu dibicarakan lagi hal-hal yang menjadi polemik kayak gitu. Melihat sigapnya presiden kita langsung ke aja turun aja. Oh iya, kita harus apresiasi tindakan-tindakan pemerintah yang cepat. Tanggal 2 Pak Prabowo juga presiden langsung ke sana dan juga langsung melihat situasi di sana dan juga ya melihat hal-hal yang bisa cepat dilakukan gitu loh. Karena kalau presiden udah turun ya kan perintahnya pasti harus dilakukan gitu loh. Jadi helikopter turun semua, ini semua pasti pemimpin provinsi, bupati, apapun itu ya harus bergerak, dan ini yang dibutuhkan gitu. Dan dia bersyukur kalau Pak Presiden langsung turun ke sana. Ada fakta unik Bang, ada salah satu rumah ibadah yang tidak terkena dampak dari bencana ini. Ya bagus lah ya. Ini kan rumah ibadah, ini rumah pemersatu gitu. Orang-orang masih bisa juga berlindung di sana semaksimal mungkin ya. Jadi ya ini juga keajaiban ya. Tapi yang jelas apapun itu ini kita harus pakai dan kita harus syukuri hal-hal yang masih bisa bertahan, termasuk rumah-rumah ibadah yang bisa bertahan di tengah badai longsor dan banjir yang begitu pesat ya. Ini mungkin juga anugerah dari Tuhan. Terakhir Bang, Di pusat teman-teman kita yang ada di Jakarta, dimanapun kita bersatu untuk menolong saudara-saudara kita. Mudah-mudahan cepat musibah ini berlalu, kita bangkit lagi, rumah-rumah yang rusak dibangun kembali, teman-teman yang sakit bisa sembuh, yang kehilangan keluarganya juga cepat mungkin ditemukan, dan ya keadaan kembali normal kembali, dan ya mudah-mudahan semuanya sehat. Itu aja.